Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas rahmat, anugerah, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, berkat, pertolongan yang dari Tuhan, yang senantiasa Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami membutuhkan, kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Mari singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Ulangan 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini pesan disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, supaya senantiasa memegang perintah dan juga perintah Tuhan dan juga pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya ini, yaitu Musa. Ya, jangan menambahi dan jangan mengurangi, ya, tapi lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Musa memberi pesan kepada bangsa Israel, jangan pernah menambahi atau mengurangi apa yang disampaikannya. Karena dengan demikian bangsa itu sesungguhnya berpegang pada perintah Tuhan. Karena yang Musa sampaikan adalah pesan yang dari Tuhan. Ya, jadi kita belajar sesuatu, jangan menambahi apa yang sudah ditentukan, jangan mengurangi. Ya, seringkali orang menambahi firman juga mengurangi firman. Artinya apa? Menambahi karena untuk kepentingannya sendiri. Atau mengurangi karena merasa, wah ini terlalu sulit ini, dikurangi saja. Hati-hati, jangan pernah ya kita merubah ya satu iota saja kata Tuhan. Itu tidak boleh dihilangkan ya. Oke, Yosua 1 ayat yang 8, coba kita lihat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagian kita, istilah Jawa ini rasa ngutek-ngutek. Jangan ngowahi, istilahnya ya, bukan ngutek-ngutek, ngowahi. Ojo ngowahi pangandikane Gusti. Jangan istilahnya kita merubah, baik menambahi atau menguranginya. Bagian kita perhatikan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau zaman Yosua itu Taurat Tuhan, karena waktu itu Injil belum datang. Ya, firman Tuhan atau Alkitab atau kitab suci, kitab Injil belum ditulis. Ya, waktu itu mereka menggunakan Taurat. Yang dimaksud Taurat sama saja dengan firman Tuhan. Jadi jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci, sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan itu. Ya, hingga kita perjalanan kita akan sampai kepada keberhasilan. Bahkan hidup kita akan beruntung. Orang pengen berhasil, orang pengen beruntung. Saya sudah berulang kali ya, kalau berhasil itu pasti mengalami proses. Ya, yang namanya berhasil itu belajar, untuk jadi sukses itu belajar. Anak sekolah misalnya, supaya berhasil gimana? Belajar. Ya, itu prosesnya. Ya, ada perjuangan. Untuk berhasil dia bekerja keras. Ya, itu prosesnya. Tetapi perhatikan firman Tuhan akan berhasil kalau kita di dalam Tuhan merenungkan, melakukan firman Tuhan. Walaupun mengalami proses yang mungkin juga berat, mungkin juga tidak mudah, tetapi janji Tuhan adalah berhasil kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan ya, siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis tadi. Artinya apa? Kita berjalan, melangkah, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kitab suci.
seperti apa yang diajarkan Tuhan, maka janji Tuhan adalah keberhasilan. Lebih dari itu, ya. Dan engkau akan beruntung. Yang namanya beruntung itu bukan karena engkau kerja keras. Beruntung itu mungkin apa yang kita lakukan nggak seberapa, tiba-tiba kita terima sesuatu yang besar. Ada surprise dari Tuhan. Keberuntungan itu kan sesuatu yang terjadi bukan karena upaya kita, bukan usaha kita, tapi kemurahan Tuhan. Keberuntungan itu diberikan pada waktu kita sendiri mungkin nggak menyadari. Kok aku bisa mendapat sebagus ini, sebaik ini, ya, hasil yang seperti ini. Itu keberuntungan, ya. Keberuntungan itu bukan sekali lagi bukan karena usaha kita, tapi itu murni karena pemberian Tuhan. Itu namanya kemurahan Tuhan. Kalau kita senantiasa, ya, tidak menambahi, tidak mengurangi firman Tuhan, bagian kita adalah memperkatakan, merenungkan siang dan malam, dan bertindak melakukan firman itu dengan hati-hati, ya, supaya nggak menyimpang, supaya nggak salah, ya. Maka janji Tuhan keberhasilan dalam perjalanan kita. Ya, perjalanan kan butuh waktu yang panjang, yang jauh. Tetapi di sana ada janji Tuhan keberhasilan. Lebih daripada itu, engkau akan beruntung. Yang namanya beruntung sekali lagi bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Tuhan. Ya, kita bersyukur akan kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau Tuhan belajar untuk senantiasa Tuhan melakukan firman-Mu, memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati. Kami tidak mau menambahi atau mengurangi apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, maka Engkau janjikan perjalanan kami, perjuangan kami, apa yang kami lakukan akan berhasil. Bahkan lebih daripada itu, kami akan mengalami keberuntungan. Sesuatu yang bukan karena usaha kami, tetapi pemberian Tuhan. Karena Engkau sungguh Tuhan yang murah hati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami hari ini, pimpin kami ya Tuhan. Jauhkan mara bahaya, virus corona, dan segala penyakit yang lainnya. Sehat, aman, selamat dalam berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sambut hari ini, kerjakan apa menjadi bagianmu hari ini, dan engkau pasti akan berhasil ketika engkau melakukan sesuai dengan firman-Nya. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.